Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1A kelas berpikir komputasional 04 akan memaparkan mengenai case study 1. Perkenalkan, saya Syala Humairah. Saya Thomas Rinto. Saya Muhammad Fadil Gani. Saya Nur Asriani. Saya Akbar Dwiardana. Untuk studi kasusnya sendiri, kami mendapatkan studi kasus nomor 2, yaitu tata kelola bicycle sharing system di Universitas Indonesia. Di sini kami diminta untuk merancang sistem yang dapat mengoptimalkan jumlah sepeda di setiap stasiun, terutama pada jam-jam sibuk, agar pengguna sepeda lebih efisien dan pengguna tidak mengalami penundaan. Output dari tugas ini adalah rancangan bicycle sharing system dengan menggunakan pendekatan 4 pillars of computational thinking, kemudian ada flowchart, ada pseudocode, dan analisis Big O. Untuk rancangan bicycle sharing system dengan pendekatan 4 pillars of computational thinking, yang pertama ada decomposition. Di sini kami mengidentifikasi komponen permasalahan. Yang pertama ada ketidakseimbangan jumlah sepeda di stasiun pada jam sibuk. Yang kedua, beberapa stasiun kehabisan atau kelebihan sepeda, sehingga menyebabkan pengguna menunggu. Kemudian ada langkah pemecahan masalah-masalah ini. Yang pertama, tentukan jumlah stasiun sepeda di seluruh kampus UI. Yang kedua, tentukan kapasitas masing-masing stasiun. Yang ketiga, identifikasi pola pergerakan pengguna sepeda pada jam sibuk. Yang keempat, optimalkan distribusi sepeda berdasarkan pola pergerakan pengguna. Kemudian yang kedua ada pattern recognition. Di sini kami mengidentifikasi pola pergerakan pengguna pada jam sibuk. Misalnya pada jam sibuk pagi yaitu pukul 7, pengguna cenderung meminjam sepeda dari stasiun asrama ke stasiun fakultas. Kemudian pada jam sibuk sore, yaitu pukul 4 hingga 6 sore, pengguna cenderung mengembalikan sepeda di stasiun yang sama. Kemudian mengenali stasiun yang sering mengalami kekurangan atau kelebihan sepeda berdasarkan pola penggunaan historis. Kemudian ada abstractionnya yang berfokus pada data penting saja seperti jumlah sepeda tersedia di setiap stasiun, kemudian kapasitas maksimum setiap stasiun, kemudian frekuensi penggunaan sepeda di setiap stasiun pada waktu tertentu, kemudian jumlah sepeda yang dibutuhkan untuk masing-masing stasiun. Ada juga mengabaikan detail yang tidak terlalu penting atau relevan, misalnya rute sepeda yang dipilih pengguna. Ada algoritma. Yang pertama, merancang langkah-langkah untuk redistribusi sepeda secara optimal di seluruh stasiun sebelum dan setelah jam sibuk. Kedua, buat algoritma yang dapat menghitung apakah stasiun tertentu akan kekurangan atau kelebihan sepeda berdasarkan pola pergerakan pengguna. Kemudian stasiun yang digunakan di sini kami memilih 8 stasiun dikarenakan lebih efektif dan tidak terlalu menumpuk pada setiap fakultas. Yang pertama ada Asrama UI, kedua stasiun UI, ketiga Masjid UI, keempat stasiun Pondok Cina, kelima FIK atau Fakultas Ilmu Keperawatan, keenam Vokasi, ketujuh FT Fakultas Teknik, ke-8 atau yang terakhir adalah FISIP. Baik, selanjutnya berikut adalah flowchart dari study case yang kami kerjakan pada saat ini. Sistem dimulai, kemudian selanjutnya adalah deklarasi, yaitu dengan pencantuman nama-nama stasiun yang sudah kami tentukan sebelumnya, 8 stasiun sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah input. Input adalah, yang diinput di sini adalah data dari kapasitas setiap stasiun, kemudian ada jumlah sepeda yang bisa ditampung dalam satu stasiun, dan kebutuhan dari setiap stasiun itu sendiri. Kemudian setelah adanya input ini, kemudian dilakukan evaluasi. Evaluasi yang dimaksudkan adalah evaluasi dengan memastikan apakah kebutuhan dari tiap stasiun itu kurang dari sama dengan kapasitas yang ada di stasiun. Apabila jawabannya iya, maka akan lanjut ke langkah selanjutnya. Namun apabila jawabannya tidak, maka dapat dikatakan bahwa stasiun itu akan overload dan tidak akan diperhitungkan pada sistem yang kami buat. Kemudian apabila jawabannya iya tadi, maka di setiap stasiun itu akan berlaku yang pertama di defisit atau kekurangan. Dikatakan kekurangan apabila berlaku rumus kebutuhan dikurangi dengan jumlah sepeda yang ada di stasiun tersebut. Kemudian ada juga kelebihan atau surplus, yaitu ditandai dengan jumlah sepeda dikurangi dengan kebutuhan pada tiap stasiun. Kemudian setelah itu dilakukan evaluasi kembali, memastikan apakah defisit itu bernilai positif atau lebih dari nol atau tidak. Apabila jawabannya iya, maka akan dilakukan pencarian stasiun lain yang dengan status surplus atau kelebihan dari jumlah sepeda. Kemudian selanjutnya adalah memindahkan sepeda dari stasiun yang surplus tadi kepada stasiun yang memiliki defisit lebih dari nol, lebih dari nol. Namun selanjutnya apabila defisitnya tidak lebih dari nol, eh, kembali dilakukan evaluasi apakah surplusnya lebih dari nol atau tidak. Apabila jawaban iya, maka akan dicarikan stasiun lain
dengan status defisit atau kekurangan jumlah sepeda. Kemudian baru dari stasiun surplus itu dikirimkan atau dipindahkan beberapa sepeda untuk memenuhi stasiun-stasiun yang defisit tersebut. Kemudian apabila jawabannya tidak dari nol ataupun defisit sama dengan nol, maka outputnya adalah bisa langsung ke output, yaitu dengan ditandai dengan eh, penyebaran atau distribusi dari sepeda itu sudah optimum dan sistem pun selesai. Selanjutnya ada pseudocode. Ini kurang lebih sama seperti flowchart. Yang pertama kita akan mendeklar setiap stasiun mulai dari stasiun Asrama, UI, Masjid UI, Pocin, Fakultas Ilmu Perawatan, Vokasi, FT, dan terakhir FISIP. Lalu setelah kita mendeklar seluruh stasiun, kita melakukan input 3 variabel. Yang pertama ada kapasitas setiap stasiun, lalu ada space yang tersedia di tiap stasiun, serta kebutuhan di setiap stasiun. Lalu kita melakukan fungsi while loop, yaitu ketika kebutuhan setiap stasiun kurang dari sama dengan kapasitas setiap stasiun, maka ketika jawabannya iya, maka kita akan melakukan step selanjutnya yaitu for loop. Jadi untuk setiap stasiun I dari stasiun Asrama hingga stasiun FISIP, kita akan melakukan fungsi assign kekurangan sama dengan kebutuhan setiap stasiun dikurang sepeda tersedia di tiap stasiun. Lalu selanjutnya kita juga mengassign kelebihan sebagai sama dengan sepeda tersedia tiap stasiun dikurang kebutuhan tiap stasiun. Lalu kita melakukan fungsi if kekurangan lebih dari 0, maka kita akan mencari stasiun lain J dengan kelebihan sepeda. Lalu kita akan memindahkan sepeda dari stasiun J ke stasiun I. Lalu else if kelebihan lebih dari 0, maka kita akan mencari stasiun lain J dengan kekurangan sepeda dan memindahkan sepeda dari stasiun I ke stasiun J. Lalu output dari for loop ini adalah distribusi sepeda optimal di semua stasiun. Selanjutnya ketika while loop ini berhasil menghasilkan no atau kebutuhan setiap stasiun ternyata lebih dari kapasitas setiap stasiun, maka output yang akan keluar adalah kapasitas stasiun tidak mencukupi kebutuhan. Lalu selanjutnya ada analisis hasil. Ketika kebutuhan kurang dari sama dengan kapasitas, maka hasilnya akan tertulis distribusi sepeda optimal di semua stasiun, serta akan ada tampilan jumlah akhir sepeda di setiap stasiun. Lalu ketika kebutuhan lebih dari kapasitas, maka output yang akan keluar adalah kapasitas stasiun tidak memenuhi kebutuhan. Oke, tugas yang terakhir yaitu menganalisis notasi BICO, di mana yang pertama ada waktu atau time complexity, di mana yang pertama ada proses pencarian kekurangan dan kelebihan sepeda pada setiap stasiun. Dilakukan dalam satu loop utama yang memiliki kompleksitas ON, di mana N adalah jumlah stasiun. Kemudian yang kedua ada proses redistribusi sepeda melibatkan pencarian stasiun dengan kekurangan atau kelebihan sepeda. Pada kasus terburuk, setiap stasiun harus diperiksa satu persatu untuk menemukan stasiun yang kekurangan atau kelebihan sepeda. Di mana hal ini menambahkan kompleksitas menjadi ON/2 pada kasus terburuk dengan 2 loop terserang. Sehingga kesimpulan dari total time complexity adalah ON/2. Kemudian untuk ruang atau space complexity, terdapat variabel yang digunakan meliputi daftar jumlah sepeda yang tersedia di setiap stasiun, kapasitas setiap stasiun, dan pola pergerakan pengguna dalam bentuk kebutuhan. Kemudian, karena tidak ada struktur data tambahan yang signifikan selain daftar input, jadi kompleksitas ruang sendiri adalah ON. Sekian presentasi staircase yang dapat kami bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.